Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Oke. Hari ini adalah pertemuan terakhir dalam mata kuliah hukum acara eh, perdata dan agama. Di pertemuan ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan satu tema yang menjadi tema terusan dari mata kuliah hukum acara perdata, yaitu hukum acara peradilan agama. Pada dasarnya, hukum acara yang ada pada peradilan agama itu adalah hukum acara yang ada di dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri yang mengacu pada HIR dan mengacu pada HIR dan RBG. Lalu ada kekhususan-kekhususan tertentu sehingga nanti kita akan melihat spesifik tentang peradilan agama. Pengadilan agama itu kewenangannya apa saja, nanti kelebihannya apa, kekhususannya apa. Baik. Baik. Saya lanjutkan. Saya punya beberapa file slide ya, nanti saya akan bagikan. Juga sudah ada pada dasarnya slide-slide ini sudah ada di Open Learning Saudara. Saudara bisa cek kembali di Open Learning Saudara. Nah, di Open Learning itu ada tugas, itu ada juga progres yang perlu saudara penuhi dan saudara. Mata kuliah pertemuan ini hanya ingin memberi gambaran secara global ya, rinciannya ada di Open Learning. Baik, saya akan mulai dari slide ini. Apakah nampak pada tampilan saudara? Dikabarkan kalau tidak nampak ya. Pertama kita bicara tentang pengadilan agama, kekuasaan pengadilan agama. Ini sebentar, di sini saya ingin lihatkan yang pertama. Sebentar. 23 ini mana? Peradilan agama. 1, 3. Oke. Peradilan agama, kalau kita lihat di sini adalah landasannya. Landasan dari peradilan agama, kita lihatnya ada di Undang-Undang Dasar. Kita melihatnya ada di Undang-Undang Dasar 1945, di mana di bab kekuasaan kehakiman, pasal 24. Pasal 24 itu bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung. Oke, dulu tuh sampai sini aja. Lalu setelah amandemen ditambah lagi nanti ada mahkamah konstitusi. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang lembaga pengadilan umum itu dalam lingkup peradilan umum ya, di bawah Mahkamah Agung. Sama pengadilan agama juga di bawah pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Dia lingkungannya disebut lingkungan peradilan. Jangan lupa apa bedanya pengadilan dan peradilan. Oke. Apa itu pengadilan agama? Oke, ini kata-kata adalah pengadilan. Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Oke, ini undang-undang melakukan ini yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan undang-undang nomor 7 tahun 98 yang dirubah nomor 23 tahun 2006 yang dirubah kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang apa? Khusus tentang
peradilan agama. Ada undang-undang khusus bicara tentang peradilan agama. Jadi undang-undang peradilan agama, pengadilan agama ini lingkungan peradilannya diatur di dalam undang-undang tersebut, ya, yang spesifik mengatakan tentangnya adalah tentang peradilan agama. Apa itu peradilan agama? Adalah peradilan peradilan agama, peradilan yang dikhususkan kepada orang-orang beragama Islam, atau nanti ada penjelasan lebih lanjut, atau orang-orang yang tunduk pada hukum Islam. Peradilan agama sesuai dengan yang ada di Indonesia, bahwa kedudukan pengadilan agama memiliki kedudukan yang cukup penting, ya. Adalah salah satu kekuasaan kehakiman. Jadi yang menjalankan kekuasaan kehakiman itu salah satunya adalah pengadilan agama ini. Bagi siapa? Bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Dan ya, perkara tertentu juga. Jadi bukan hanya untuk agama Islam, mau ada maling Pak, ya beragama Islam, pasti ke pengadilan agama, bukan. Jadi agamanya agama Islam dan perkara-perkara tertentu yang disebutkan di dalam undang-undang ini. Jadi spesifik ada perkara-perkara tertentu saja, tidak semua perkara. Jadi perkara-perkara yang disebutkan jelas di dalam undang-undang ini sebagai wewenang dari peradilan agama. Jadi kita perhatikan di Undang-Undang Peradilan Agama itu pasal 3A. 3A, di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pula pengadilan khusus. Kita tidak akan bahas secara detail. Lalu misalnya ada pengadilan syariah, ya, contoh. Yang ada di Nangro, Aceh. Misalnya. Lalu perkara apa saja yang diadili di dalam pengadilan ini? Tadi saya ingin menggarisbawahi bicara tentang orang-orang yang beragama Islam. Bahwa di spesifik juga nanti kita akan temukan dalam penjelasan lebih lanjut ada orang-orang yang tunduk pada hukum Islam. Maksudnya apa? Dia memilih hukum Islam dalam perkara-perkara tertentu. Contoh, misalnya ada seseorang yang dia itu ambil kredit di bank, misalnya sebut saja BSI. BSI ini kan yang tunduk pada hukum Islam. Progres sampai mana? Tolong ya, mic-nya belum di. Kelas isu nah. Hah? Ayo. Ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Orang-orang yang mengambil kredit di bank ini, walaupun dia beragama Kristen misalnya, maka penyelesaian perkaranya ini tunduk pada hukum Islam. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam tapi menundukkan diri dalam perkara-perkara tertentu, misalnya nih contoh paling sering adalah keuangan syariah. Lalu perkara apa saja yang diatur menjadi wewenangnya dari peradilan agama, lingkungan peradilan agama? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Yang nanti nomor 9-nya ini akan sangat luas. Dulu hanya sampai sini, 8. Lalu ditambah undang-undang yang baru itu menambah ekonomi syariah. Terkait apa? Perkawinan nanti akan kita bahas secara sepintas satu persatu. Dari perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah.
Lalu ekonomi syariah ini akan luas sekali. Dia pembahasannya bisa asuransi, misalnya asuransi, bisa bank, perbankan ya, bisa leasing, misalnya macam-macam. Jadi isu ekonomi syariah ini salah satu ya saya berikan gambaran bahwa ini ada salah satu pasar baru perekonomian ya, industri di bidang ekonomi syariah yang membutuhkan banyak lulusan-lulusan sarjana hukum. Jadi salah satu peluang pekerjaan di zaman sekarang. Soalnya saya tuh agak sedih kalau anak zaman sekarang ya kepengen apa jadi PNS. Itu kayak jawaban anak tahun 80 90-an lahir. Di zaman kalian itu pekerjaan PNS itu sudah sangat terbatas, terbatas. Saya bukan bilang tidak semuanya. Saya yakin yang jadi PNS itu hanya 0 dari seluruh lulusan UMKT gitu ya, maksudnya itu hanya mungkin 0 sampai 10% saja. Paling tinggi itu 10% hitung-hitungannya. Kenapa? Karena ya jumlah penerima lowongan yang dibuka juga sangat kecil. Maka saya mendorong saudara untuk memahami ada peluang-peluang pekerjaan, terutama peluang-peluang pekerjaan yang luas. Salah satunya di ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah. Ya. Oke, ini nanti kalau ada yang mau tanya silahkan nyetuk saja langsung. Oh, kita beranjak ke ini. Bicara tentang sumber hukum pada peradilan agama. Ingat ya, kalau bicara peradilan maka itu lingkungannya, lingkungan peradilan dari atas sampai bawah semuanya. Sedangkan kalau kita bicara pengadilannya, pengadilan itu adalah tingkat 1 di wilayah tertentu. Misalnya pengadilan agama di Samarinda, pengadilan agama Samarinda. Tempatnya ada di Juanda, yang sering kalian lewat. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi salah satu saja dari sekian banyak peradilan yang ada. Dan bagi siapa? Bagi yang beragama Islam yang mengenai perkara tertentu. Tadi sudah kita sampaikan. Lalu sumber hukumnya, sekarang kita lihat sumber hukumnya. Sumber hukum bagi agama ini ternyata tadi sudah saya sampaikan. Apa yang berlaku di HIR, HIR ini kan yang diatur dalam hukum acara perdata. Lalu apa juga yang ada dalam BW, Burgerlijk Wetboek, atau hukum kitab undang-undang hukum perdata. Juga Wetboek van Koophandel, itu hukum undang-undang hukum kitab undang-undang hukum dagang. Lalu ditambah, misalnya ini pengaturan tentang kekuasaan kehakiman, lalu spesifik juga ada tambahan misalnya tentang undang-undang perkawinan. Tadi ya, saya sering bilang itu kita itu orang hukum. Nah, baik. Oke, saya lanjutkan. Di Indonesia tidak ada undang-undang perkawinan, tidak ada undang-undang pernikahan. Adanya undang perkawinan. Jadi nikah sama kawin itu bagi orang hukum itu sama. Yang bedain itu orang biologi saja. Saudara anak hukum kan, bukan anak biologi. Jadi saudara akan mengatakan kawin dan nikah itu sama. Maka anak hukum tidak ada yang kawin di luar nikah. Gitu. Lalu ada lagi undang-undang yang spesifik nanti bicara tentang peradilan agama. Ya, nanti ada lagi sumber hukum. Saudara sudah pelajari ini dalam hukum Islam. Sebenarnya saya ingin mengingatkan saja tentang kompilasi hukum Islam. Lalu ada nanti perma, ada surat edaran
Nah, ada peraturan Menteri Agama. Nah, keputusan Menteri Agama. Atau yang terakhir, yang lebih luas lagi, sumber dalam kitab undang-undang hukum acara di pengadilan agama adalah kitab-kitab fikih Islam. Sumber-sumber hukum yang tidak. Pak, saya ini tidak beragama Islam, Pak. Kenapa belajar ini? Jadi kalau saudara jalan-jalan ke pengadilan agama itu, pengacara yang di situ nggak semuanya Muslim. Banyak aja di antara mereka yang beragama lain. Tapi apakah itu menghalangi mereka untuk mengurus perkara di pengadilan agama? Tidak. Maka bagi mereka ya namanya peluang cari uang, ambil aja kayak gitu. Jadi ini mengurus perkara di pengadilan agama ini, mengurus perkaranya ya, itu bukan batasan hanya untuk beragama Islam. Tapi yang dibatasi dari beragama Islam adalah siapa yang berurusan. Dalam artian siapa yang urusannya diatur dalam kewenangan pengadilan agama. Bisa jadi suami istri, suami bisa jadi suami ribut sama istrinya. Lalu suami nyari pengacaranya Kristen misalnya. It's okay. Yang harus Islam kan dua ini, bukan pengacaranya. Jadi saudara yang tidak beragama Islam sama peluangnya untuk mengurus perkara di Pak. Tapi untuk jadi hakim, ya itu tentu yang beragama Islam. Hukum acara perdatanya pada prinsipnya, ya, pemeriksaan perkara di pengadilan agama itu ya ikut hukum acara perdata umum. Ya. Nah, tapi nanti ada spesifik yang dikhususkan kecuali diatur khusus. Contoh, dan di sini disebutkan permohonan cerai talak. Ini spesifik. Dalam hukum acara perdata umum, itu mau yang gugat si suami atau yang gugat istri, ini sama. Sama. Hukum acaranya sama. Sedangkan di dalam peradilan agama, perceraian yang diajukan suami, itu namanya talak, cerai talak. Sedangkan kalau yang diajukan oleh istri namanya cerai gugat. Nah, dari nama saja sudah berbeda. Gitu ya. Jadi hukum acaranya ada kekhususan-kekhususan. Tidak banyak sebenarnya kekhususannya, tapi ya tadi perlu diperhatikan ketika saudara mengurus perkaranya, jangan sampai urusan saudara itu ditolak karena saudara tidak memperhatikan hukum acara khususannya. Jadi penting untuk memperhatikan kekhususan yang disebutkan di dalam hukum acara di pengadilan agama. Khususannya apa saja? Nanti kita akan lihat lebih detail di slide berikutnya. Bisa jadi dalam bentuk dan proses perkara. Bisa berkaitan dengan kewenangan relatif. Ini penting sekali. Jadi yang saya sebutkan suami yang menggugat atau istri yang menggugat itu nanti menentukan kewenangan relatif berbeda. Kewenangan relatifnya berbeda. Lalu bagaimana pemanggilan para pihaknya? Bagaimana pembuktiannya? Bagaimana biaya perkaranya? Dan nanti ada namanya penerbitan akte cerai. Nah, ini misalnya kita lihat kompetensi relatif. Nah, ini kan bahasan yang ada di sini ya, mesti saudara bisa lihat juga di Open Learning, ini adalah yang ada di Higher
sama. Kompetensi absolutnya tadi relatif. Kalau absolutnya, nah ini spesifik di sini. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, kalau perkara ini masuk ke mana? Nah ini, maka mana yang salah satu dari sekian banyak ini, ada 9 poin ini, itu masuk ke pengadilan. Nah, ada tambahan. Terkhusus untuk agama, ya, ada pengkhususan. Selain disebut juga ada kewenangan khusus dari pengadilan agama, misalnya nih ya, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum ya, kepada institusi pemerintah daerah. Juga tugas tambahan. Contoh pencatat yang bla 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 ini misalnya itu. Nanti ada lagi yang khusus ya. Misalnya pada dasarnya kan sama, pihak yang berperkara itu penggugat dan tergugat. Tapi nanti dari perkara-perkara tertentu ada yang disebut pemohon dan termohon. Kalau dalam hukum acara perdata, saudara akan bisa mengerti ini kalau saudara sudah mengerti apa yang kemarin di hukum acara perdata. Aduh Pak, saya lupa Pak, ini ya. Saudara baca lagi. Saya kemarin merujukan ada satu buku, ini ya, jangan lupa nih. Bukunya tipis saja segini aja. Cuma berapa sih halamannya? Cuma 1018 halaman. Tipis aja. Nah, di sini hukum acara perdata umum. Jadi apa bedanya penggugat dan tergugat dengan pemohon dan termohon? Itu saudara bisa. Oke. Nanti ada kekhususan dalam di pengadilan agama. Oke. Kekuasaan di peradilan agama, misalnya ya, ini kita perinci. Tadi kan umum kita perinci. Misalnya dalam perkawinan ya, ada izin beristri lebih seorang. Nah, ini silahkan mas-mas yang mau lebih dari satu orang ini. Izin melakukan persalinan yang belum berusia 21 tahun. Ada lagi namanya dispensasi perkawinan. Ada namanya pencegahan perkawinan. Ada lagi namanya penolakan perkawinan. Saya tidak akan detailkan di sini. Di YouTube saya itu ada salah satu pembahasan kelas saya tentang perkara-perkara rincian perkara ini. Nah, saudara bisa lihat di YouTube. Ada lagi pembatalan perkawinan. Saya ambilkan satu kasus misalnya ya, menarik tentang misalnya tentang pembatalan perkawinan. Kasusnya kemarin yang kita lihat itu ada seorang suami menikah dengan istri. Nanti ternyata terbukti istrinya atau si suaminya ada dalam beberapa perkara berbeda itu ternyata sejenis. Suaminya ternyata tidak tahu ternyata selamanya istrinya itu adalah seorang laki-laki. Ya, setelah sekian lama baru ketahuan. Atau ada istri yang ternyata tidak tahu kalau suaminya ternyata perempuan. Gitu. Nah, setelah ada ini, mereka melakukan apa? Melakukan yang namanya pembatalan perkawinan. Nah, itu. Ada juga gugatan kelalaian, misalnya ada suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Gitu. Lalu, misalnya terkait perceraian. Ya, ada cerai talak, ada gugatan perceraian. Kalau cerai talak ini tadi diajukan oleh suami, kalau tergugat itu oleh istri. Lalu ada bicara tentang harta bersama. Ini yang akan sangat ramai dan kasusnya bisa banyak sekali ya. Jadi biasa dikenal dengan nama harta gono gini. Harta gono gini. Khusus yang banyaklah artis-artis itu. Misalnya kasusnya siapa? Yang menarik itu kasusnya siapa namanya? Coba jadi lupa. Oh, Inara dan
versus Virgun. Kenapa ini menarik? Karena membahas harta bersamanya itu salah satunya bukan harta berbentuk uang, tapi itu apa namanya, hak royalti, lagu-lagunya, ya gitu ya. Hak royalti ini masuk juga apa namanya, harta bersama. Sering orang bahas ya, harta harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Ya, berarti semua punya istri. Tidak. Kalau dalam hukum yang berlaku di Indonesia, hukum perdata yang berlaku di Indonesia, harta suami dan harta istri itu dimiliki keduanya. Oh, suaminya gajinya 3 juta. Suami gajinya 3 juta, istrinya gajinya 10 juta. No, enak suaminya. Iya. Jadi kan begitu juga kalau sebaliknya. Ini pesertanya jadi berkurang terus, tinggal 22 orang. Ini ada penyelesaian harta bersama. Misalnya ini, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan pada bekas istri. Putusan sah tidaknya seorang anak. Jangan bukan anaknya. Itu ya. Dan juga tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Kalau orang tuanya tuh nggak beres ngurusin, ya bisa dicabut, diserahkan ke wali. Walinya nggak pas juga dicabut. Walinya bisa dicabut juga, diserahkan ke negara misalnya. Misalnya penunjukan orang lain sebagai wali, kalau walinya dicabut. Tunjukkan walinya bagaimana kalau ditinggal orang tuanya. Lalu ada ganti rugi atas harta benda anak yang ada dalam penguasaan wali. Ada penetapan asal-usul anak. Misalnya dia tidak tahu anak siapa, lalu dalam proses pengadilan jelas, oh ini ayahnya ini, ibunya ini. Misalnya sebelumnya anak hilang, temukan, misal contoh saja. Jadi kasusnya bisa sangat banyak. Menangani perkara itu peluang kasusnya sangat-sangat banyak, beragam ya. Penolakan pemberian keterangan, perkawinan campuran misalnya. Sah perkawinan sebelum undang-undang, bla bla, sebagainya. Itu contoh dalam isu pernikahan. Ada lagi nanti dalam isu warisan. Ini pesertanya berkurang lagi, tinggal 21 orang. Saya tidak tahu kemana PC kelasnya. Nah, kita kayaknya kalau memang pesertanya sedikit ya kita akhiri saja. Nanti berarti pertemuan ini tidak saya anggap saja ya, pesertanya juga sedikit. Baiklah, karena sedikit sekali pesertanya, jadi saya akhiri saja pertemuan ini. Kita berarti yang ini saya akan catat yang hadir cuma 21 orang ini. Saya akan record 21 orangnya siapa saja. Dikurangi akun saya berarti yang hadir hanya 19 orang. Jadi saya kasih nilai untuk pertemuan ini hanya untuk 19 orang. Di luar itu nanti saya akan kurangi. Kira-kira begitu ya. Saya akhiri pertemuannya karena memang ternyata orangnya sedikit sekali. Saya nggak tahu alasannya apa. Nggak ada juga yang minta izin ke saya. Saya kira begitu ya, nanti
PJ kelasnya yang bertanggung jawab ya, ngecek ke teman yang lain. Terima kasih, saya akhiri begitu saja pertemuan kita sore hari ini, saya cukupkan, nanti saya bisa dicek kembali di Open Learning, saya lainnya. Saya kira begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.